Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang dari nomor urut absen 11 sampai 15 dengan nama-nama anggotanya yaitu Faradilah Rislianawati, Hekmatir Ali Akbar, Hesti Neva Hasna Putri Setiawan, Indri Yuliana Simanjuntak, dan Kailas Kanugroho. Di video kali ini kami akan mempresentasikan salah satu organisasi pergerakan nasional di Indonesia yaitu Indis Social Democratic Vereniging atau ISDV. Indeks Sosial Demokratis Vereniging merupakan organisasi berpaham sosialisme. Organisasi ini didirikan pada 9 Mei 1914 oleh Snivliet yang merupakan orang Belanda berpaham Marxisme. Ketika awal didirikan, ISDV memiliki 85 orang anggota yang terdiri atas dua partai sosialis Belanda. Mereka sangat militen terhadap isu lokal dan menentang perang yang akan dilakukan pemerintah Belanda. Namun karena pergerakan yang dirasa lambat, ISDV kemudian bersekutu dengan isu Linde. Seiring berjalannya waktu, banyak pergolakan-pergolakan terjadi di dalam tubuh ISDV sendiri, hingga ISDV menjadi berhaluan komunis dan mengubah nama menjadi Perserikatan Komunis Indonesia Hindia. Penyebab umum dan penyebab khusus organisasi Indis Social Democratic Vereniging. Penyebab umum yaitu paham komunis yang muncul dan pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Snivliet tahun 1913. Adanya paham yang muncul akibat reaksi dari paham liberalisme ekonomi dan kapitalisme modern yang muncul karena revolusi industri. Dan penyebab khusus yaitu organisasi ISDV didirikan pada 9 Mei 1914 oleh Snivliet yang merupakan orang Belanda berpaham Marxisme. Jadi, penyebab khusus ISDV adalah untuk menyebarkan paham Marxisme di Hindia Belanda. Adapun tujuan organisasi Indis Social Democratic Vereniging yaitu yang pertama membawa sosialisme di masyarakat Bumiputra dan tidak hanya kepada anggota yang kebanyakan berasal dari Eropa. Yang kedua, menyebarkan paham sosial demokrat ke masyarakat Hindia dengan membangun semangat revolusioner bagi masyarakat Hindia khususnya pribumi atau Bumiputra. Yang ketiga, menjadi pelopor di dalam menghadapi ideologi kapitalisme dan liberalisme yang sudah ada sejak revolusi industri berlangsung di Hindia Belanda. Dampak politik organisasi Indis Social Democratic Vereniging. Di berbagai daerah timbul kegelisahan disebabkan anggota SI, sehingga pemerintah kolonial menindak keras SI karena dianggap mengancam keamanan. Atas tindakan tersebut, ISDV tidak mungkin memperluas pengaruh di dalamnya. Namun demikian, pengaruh ISDV di dalam SI pada bulan Oktober 1919 ketika SI memperlihatkan diri sebagai pihak yang paling anti pemerintah dalam sejarahnya. Lingkungan politik berbalik menentang radikalisme, tetapi ironisnya keadaan ini menempatkan ISDV dalam posisi memimpin gerakan politik. Dampak ekonomi organisasi Indis Social Democratic Vereniging. Sejak masa kolonial, SI dan ISDV sudah bersama kaum buruh melawan kapitalisme kolonial Belanda. Perjuangan organisasi pergerakan nasional itu bagaimanapun tidak terlepas dari usaha memperbaiki nasib buruh. Dan yang terakhir yaitu dampak sosial budaya organisasi ISDV. Pada awal abad ke-20, baik ISDV maupun SI sama-sama mulia dan besar namanya di kalangan kaum kromo karena bergelut bersama. Pemerintah kolonial meninggalkan paham liberal di tahun 1919 karena pemerintah menyadari segala sesuatunya mulai tidak terkendali. Sedangkan ISDV telah menjadi badan komunis yang nyata di Indonesia. Nama-nama tokoh dan peranannya dalam organisasi ISDV. Yang pertama yaitu ada Henk Snivliet. Pendiri organisasi ISDV dan kaum sosialis Hindia Belanda lainnya membentuk Serikat Tenaga Kerja di Pelabuhan pada tahun 1914 dengan nama Indis Social Democratic Association. Yang kedua ada Semaun, berperan sebagai ketua PKH menyebarkan paham sosialisme ke Sarekat Islam dan figur termuda dalam organisasi. Pada tahun belasan itu, ia dikenal sebagai jurnalis yang handal dan cerdas. Ia juga memiliki kejelian yang sering dipakai sebagai senjata ampuh dalam menyerang kebijakan-kebijakan kolonial. Pada tahun 1918, dia juga menjadi anggota Dewan Pimpinan di Sarekat Islam. Kemudian ada Darsono, yang berperan sebagai wakil PKH menyebarkan paham sosialisme ke Sarekat Islam. Ia juga sebagai jurnalis dan editor Sinar Hindia. Propagandis Sarekat Islam anggota, kemudian menjadi Ketua Partai Komunis Indonesia. Musso berperan sebagai pemimpin pemberontakan PKI di Madiun. Musso adalah seorang tokoh komunis Indonesia yang memimpin Partai Komunis Indonesia atau PKI pada era 1920-an. Dan dilanjutkan pada pemberontakan PKI di Madiun pada 1948. Amir S. berperan sebagai pemimpin pemberontakan PKI di Madiun. Amir S. adalah seorang politikus sosialis dan salah satu pemimpin terawal Republik Indonesia. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri ketika Revolusi Nasional Indonesia sedang berlangsung. Berasal dari keluarga Angkola Muslim, Amir menjadi pemimpin sayap kiri terdepan pada masa revolusi. Pada tahun 1948, ia dieksekusi mati oleh pemerintah karena terlibat dalam pemberontakan komunis. D. N. Aidit.
berperan sebagai pemimpin tertinggi PKI. Aidit mendapat pendidikan dalam sistem kolonial Belanda. Alimin Prawirodirjo berperan sebagai jurnalis. Alimin Prawirodirjo juga menjadi tokoh yang berpengaruh dalam Serikat Islam yang dirintis oleh Haji Samanhudi di Surakarta pada tahun 1905 dengan nama Serikat Dagang Islam. Sebagai satu-satunya gerakan massa yang terkuat, SI menjadi target operasi ISDV, Indische Sociaal Democratische Vereniging atau Organisasi Demokrat Hindia Belanda, untuk dapat menguasai massa dan menyebarkan paham Marxisme dalam politik Indonesia. Terlebih setelah kemenangan Revolusi Oktober di Rusia, Tan Malaka berperan sebagai pelopor tangan kiri. Tan Malaka atau Ibrahim gelar Datuk Sultan Malaka adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia, juga pendiri Partai Murba dan merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Perhimpunan Nasional Indonesia atau PNI merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia atau PI diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan RN Noto Suroto pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Mereka adalah para pelajar Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di negeri Belanda. Organisasi pergerakan nasional tersebut awalnya berdiri bernama Indische Vereniging, kemudian pada 1922 ketika nasionalisme Indonesia berkembang, Indische Vereniging mengubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Perhimpunan Indonesia merupakan pelopor gerakan nasionalis Indonesia yang mengadvokasi kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Perhimpunan Indonesia adalah organisasi politik pertama yang menggunakan istilah Indonesia di dalam namanya. Ide-ide tersebut dipengaruhi oleh ide sosialis dan Mohandas Mahatma Gandhi di India tentang pembangkangan sipil tanpa kekerasan. Saat Perhimpunan Indonesia kembali ke Indonesia, mereka aktif dalam studi dan akhirnya di partai politik untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dua tokoh Perhimpunan Indonesia yang terkemuka adalah Sutomo dan Muhammad Hatta. Penyebab umum dan khusus Perhimpunan Nasional Indonesia ingin melakukan gerakan nasionalis yang mengadvokasi kemerdekaan Indonesia dari Belanda untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dilatar belakangi oleh situasi sosio-politik yang kompleks dan mau tidak mau organisasi ini harus dapat menyesuaikan diri dengan orientasi baru. Dan sebagai harapan dan semangat baru rakyat Indonesia setelah ISDV membuat aksi sepihak yang menyebabkan banyak korban. Tujuan organisasi Perhimpunan Nasional Indonesia. Tujuan organisasi Perhimpunan Indonesia ialah menjadi wadah bertukar ide tentang situasi sosial dan kebudayaan di Indonesia. Organisasi Perhimpunan Indonesia menerima anggota berkebangsaan Indonesia, Cina, dan Belanda. Dampak organisasi Perhimpunan Nasional Indonesia. ISDV sejak awal menargetkan massa dan menggandeng para buruh. Pada Mei 1923, para buruh kereta api melakukan mogok besar di Jawa, dan Semaun diusir PKI dianggap sebagai partai terlarang serta tokoh-tokohnya ditangkap dan diasingkan ke Tanah Merah dan Bovendigul. Nama tokoh dan peranannya dalam organisasi PNI. Iwa Kusuma Sumantri menjadi ketua pada 1923. Sukiman Wirjo Sandojo menjadi ketua pada 1925. M. Nazir Datuk Pamuntjak menjadi ketua pada 1942. Muhammad Hatta menjadi Voorzitter atau ketua PI terlama, yaitu sejak awal tahun 1926 hingga 1930. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.